Ya, Sobat Jejak 98, hari ini saya jumpa lagi dengan sahabat saya, Pak Reki. Sekarang seorang pedagang sukses, khususnya untuk sektor pertanian. Karena memang orientasi Pak Reki ini melihat potensi di sini adalah potensi pertanian. Nah, ini juga tentunya akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan pertanian di Kabupaten Bola Mongondo Utara, dan ini juga tentunya akan memberikan stimulan bagi para petani sehingga mereka terus berkreasi di dalam memberdayakan usaha-usaha pertanian. Nah, saya ingin tanya nih Pak Reki, gimana sejauh mana kemudian ketika beralih menjadi seorang pengusaha khususnya untuk alat-alat pertanian atau bahan-bahan pendukung termasuk pupuk dan sebagainya, seperti apa bermula ini sebenarnya? Jadi begini, daerah ini sebenarnya kalau mau di ya, potensi yang ada itu ketergantungan masyarakat Bola Mongondo Utara sejak dulu itu di pertanian. Memang di sini ada juga laut, tetapi laut ini fluktuatif kan. Nah, kalau pertanian itu ketergantungan seperti saya katakan tadi, masyarakat di sini sejak dulu bergantung pada dan pertanian. Perkembangan sampai Bola Mongondo Utara menjadi daerah otonomi, saya melihat peluang itu. Bahkan kalau mau dikatakan sekarang, masyarakat Bola Mongondo Utara itu kerjanya apa sih? Saya harus jawab 100% pertanian. Memang di sini dengan adanya pemerintahan baru sudah ada ya pegawai, para pengusaha, tapi ketergantungan di pertanian cukup besar. Lagi masyarakatnya ya masyarakat petani. Oke, nah kemudian begini, ketika bahwa ini memang menjadi potensi utama yang ada sejak dulu turun temurun. Nah, ada kemudian apakah ada sektor-sektor lain yang misalnya pertambangan batu, pertambangan logam, maksudnya kemudian ini dilirik, ataukah apa ada investor masuk, ataukah memang ada kolaborasi yang mampu dicermati, ditangkap oleh daerah? Apakah itu juga bisa memberikan atau ada gitu di Purwokerto? Ya, Bola Mongondo Utara itu sebetulnya dari potensi pertambangan cukup tinggi, cukup besar. Di sini ada tambang emas, bukan tambang emas, maksudnya potensi emas, pasir besi, batu granit, tetapi sampai saat ini belum ada pengelolaan secara profesional. Ya, ada tambang-tambang rakyat. Sebetulnya pada awalnya Bola Mongondo Utara menjadi daerah otonomi sudah banyak investor yang masuk. Cuma investor ini masuk kan mereka mencari kenyamanan berinvestasi. Nah, kenapa kemudian bahwa kalau itu menjadi kenyamanan, apa yang menjadi kendala? Apakah sistem dari pemerintahan atau memang masyarakatnya yang belum bisa menerima, atau memang ada jaringan lain yang kemudian menghambat? Ya sebetulnya sekarang ini kan kalau kita negara hukum ini kan ada aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk itu. Cuma memang belakangan ini saya kurang tahu sejak kapan itu. Memang dulu saya birokrat, khusus pertambangan itu sebenarnya punya kewenangan daerah, kabupaten, kota. Tetapi belakangan ini saya tidak tahu sejak kapan ini sudah ditarik menjadi kewenangan perizinan itu kewenangan pusat melalui pemerintah provinsi. Saya tidak memahami kenapa sampai begitu ya, karena ini kebijakan sehingga kalau boleh saya katakan menambah perpanjangan lagi Untuk perizinan? Ya, perizinan bahkan orang berinvestasi itu. Tapi yang lebih daripada itu, saya kira awal-awalnya ada investor yang masuk masalah nyamanan berinvestasi. Mungkin masyarakat, kalau masyarakat sebenarnya welcome. Cuma kan kalau di daerah itu ada pengambil
keputusan. Keputusan. Decision maker itu pada pimpinan, pada bupati, kemudian lembaga perwakilan rakyat yaitu DPR. Nah, kalau mereka ribut, berpikir dua kali investor mau masuk. Padahal Jadi, potensinya itu cukup. Jadi memang ada polemik birokrasi dan politik yang sering ikut nimbrung begitu, atau gimana? Apa posisinya, atau apa memang mereka ingin apa? Ya, kalau boleh saya berkata jujur, mungkin personnya Pak. Personnya jadi itu kepada person. ingin merasa bahwa saya punya kekuasaan, saya punya hak juga. Nah, kalau begini dua yang mempunyai hak, sementara decision maker itu pada pimpinan satu, ini kan sulit. Titik temunya itu sulit, sehingga sampai sekarang potensi pasir besi, tambang emas, batu granit yang besar sekali di Ulang Mondo Utara sampai sekarang. Iya. Oke, bagaimana kira-kira disharmoni yang ada itu harus diciptakan sehingga kemudian bisa satu suara, satu kenyamanan dengan berbagai pihak. Kira-kira apakah ada solusi terkait dengan itu sehingga ini kemudian menjadi bagian yang paling sangat esensial dibutuhkan untuk nyaman para investor. Saya kira Pak, niat dari pimpinan, niat tekan dari Pak pimpinan itu tujuannya untuk menjadi pengambil keputusan itu apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Nah, kalau ini bisa dikelola, imbasnya itu kan kepada masyarakat, kepada rakyat. Nah, komunikasi politik atau komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sendiri itu seperti apa? Bagaimana itu bisa terwujud? Masyarakat ini Pak, masyarakat kuat, mereka sebenarnya patuh kepada pimpinan. Mereka sangat patuh. Tetapi di balik itu juga mereka melihat apa sih pimpinan berikan kepada mereka. Nah, pimpinan ini kan sekarang adalah pemerintah. Di mana pemerintah hadir terhadap kepentingan mereka. Jadi itu yang sementara. Oke, demikian bincang-bincang kita bahwa bagaimana sebenarnya walaupun ada potensi handal yang memang sekarang memang secara historis adalah pertanian, tetapi sebenarnya di balik itu banyak potensi-potensi lain yang bisa dikelola namun belum tersentuh oleh karena adanya disharmoni antara para pimpinan. Dan kemudian bagaimana sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan potensi itu. Nah, ini memang menjadi fenomena tersendiri atas kepemimpinan yang ada. Nah, saya kira ke depan memang masyarakat Borneo Utara berharap bahwa pimpinan yang berkualitas yang bisa mendukung dan menyambungkan hubungan kebutuhan antara masyarakat dengan pemerintah dan para investor, ini tentunya menjadi satu kerinduan besar bahwa Borneo akan bisa maju ke depan dengan berbagai potensi yang tidak hanya mengandalkan pertanian. Itu akan bisa terwujud kalau ini situasi disharmoni ini bisa dihilangkan, kemudian harmonisasi dimunculkan dengan memenuhi adanya rasa kebersamaan berbagai pihak. Oke, demikian perbincangan saya dengan Pak Reki, sahabat saya. Mudah-mudahan kami akan melanjutkan dalam event-event yang lain dalam bentuk diskusi roundtable atau diskusi terbuka yang diharapkan bisa memancing adanya komunikasi yang bisa intensif oleh para pihak. Oke, bagaimana Bung Reki terkait itu rencana kalau kita seandainya bisa membangun komunikasi akademis lewat diskusi-diskusi terbuka atau diskusi tertentu lah. Oke, prinsipnya saya siap kalau demi masyarakat, kasihan di masyarakat. Potensi kita yang ada di sini punya Cukup banyak. sementara belum dikelola secara maksimal. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ketergantungan masyarakat dalam berkait terhadap pemerintah sangat tinggi. Terima kasih, salam sehat. Ya.